Mulai record ya. Baik, saya izin off cam supaya gambarnya penuh. Ya, jadi materinya kita lanjutkan dengan eh, i- eigenvalue dan eigenvektor. Jadi, kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena setelah ini sebetulnya materi kita adalah transformasi linier gitu. Nah, nanti di transformasi linier itu ada nilai eigen eh, yang akan kita bahas juga di sana gitu. Jadi hari ini kita kenalkan nilai eigen dan vektor eigen. Jadi kalau kita bicara penggunaannya sebetulnya apa gitu ya. Nah, nilai eigen ini kalau kita bicara vektor ini adalah perpanjangan dari vektor atau kalau ini transformasi maka transformasinya eh, sama kayak perpanjangan garis gitu ya. Arahnya sudah ada, cuman ini nanti diperpanjang berapa kali. Bisa 2 kali, setengah, dan seterusnya. Jadi kira-kira perannya seperti itu. Jadi ini banyak sekali digunakan di dalam dunia fisika, matematika, industri tentu saja karena umumnya ini masalah-masalah fisika gitu ya, karena kita membahas vektor. Baik, jadi eigenvalue itu apa? Mari kita lihat definisinya. Jadi kalau kita lihat definisinya, eh, eigenvalue itu akan berkaitan dengan vektor dan matrik. Jadi apa yang sudah kita pelajari sebelum UTS tentang matrik dan vektor ini kita bahas bareng-bareng. Jadi tidak bisa lepas gitu ya. Nah, kalau kita lihat definisinya begini. Jadi setiap matrik A yang berukuran n kali n, artinya ini matriknya bujur sangkar atau persegi, maka akan ada vektor yang tidak nol. Jadi vektornya ada isinya di dalam ruang dimensi n. Jadi kalau kita perhatikan nih, ruang dimensi ini sama dengan ukuran matrik. Jadi kalau matriknya 2 kali 2, maka vektornya adalah vektor dengan 2 komponen. Jadi vektor yang berada di ruang dimensi 2. Kalau matriknya ukuran 3 kali 3, berarti vektornya adalah vektor yang berada di ruang dimensi 3. Gitu ya. Nah, hubungan antara matrik A dengan vektor eigen ini atau vektor X, kita menyebutnya nanti vektornya X, matriknya A, itu adalah seperti ini. Jadi kalau matrik A dikalikan dengan vektor X nanti, maka hasilnya adalah kelipatan dari vektor X. Jadi vektor X yang diperpanjang sekian kali. Sehingga akan muncul pengali di sini yang disebut dengan nilai eigen. Gitu. Jadi misalnya nih matriknya isinya 23 gitu ya. Maka nanti hasil perkalian dengan matrik A ini itu adalah vektor yang isinya 6, 69 gitu. Jadi 3 kalinya vektor yang pertama. Atau misalnya 20 30 berarti 10 kalinya vektor yang pertama gitu ya. Tentu tentu saja tidak semua matrik itu apa namanya vektor eigennya sama atau nilai x-nya sama. Jadi hanya matrik tertentu maka dia akan punya vektor yang sesuai dengan matrik itu gitu ya. Nah, jadi nilai eigennya itu adalah lambang dari atau yang kita lambangkan dengan lambda ini itu yang akan kita cari. Gitu ya. Nah, nanti setiap nilai eigen ini itu akan bersesuaian dengan vektor X. Misalnya nih, matrik berukuran 2 kali 2, maka nanti akan punya 2 nilai eigen. Nah, setiap nilai eigen itu akan mempunyai vektor X yang sesuai. Jadi vektor eigennya juga 2. Kalau matriknya A itu ukuran 3 kali 3, maka nanti nilai eigennya juga 3 atau eigen value-nya juga akan sebanyak 3. Nah, nanti setiap nilai eigen itu akan bersesuaian dengan satu vektor eigen. Jadi vektor eigennya juga 3 gitu ya. Nah, implementasinya secara geometrik seperti ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa nilai eigen itu adalah eh, dalam geometrik ya dia menjadi perpanjangan vektor. Nah, kalau nilai eigennya itu positif, maka berarti vektor yang baru itu menjadi adalah vektor lambda kali dengan arah yang sama, gitu ya. Jadi kalau vektornya positif, maka vektor penggandanya gitu, atau vektor yang baru karena sudah dikalikan dengan nilai eigen itu akan menjadi vektor yang arahnya sama, tetapi panjangnya sekian kalinya. Gitu. Kalau nilai eigennya 2 ya berarti 2 kalinya, gitu ya. Kalau nilai eigennya 10 ya berarti panjangnya 10 kalinya. Tapi arahnya sama gitu. Nah, kalau vektornya negatif seperti ini, maka
vektor itu akan diperpanjang lambda kali, tapi dengan arah yang berlawanan. Gitu ya, kalau dia lebih besar dari, lebih kecil dari min 1. Kalau lebih besar dari 1, berarti dia diperpanjang sekian kali gitu. Nah, tetapi kalau nilai eigennya itu antara 0 sampai 1, nggak sampai, tidak lebih ya, jadi setengah, seperlima, sepertiga gitu. Jadi nilainya antara 0 sampai 1. Positif sih, tapi nggak sampai 1 gitu ya. Maksimal 1. Maka vektor yang baru itu menjadi lebih kecil dari vektor semula. Karena pengalinya nggak ada 1 gitu ya. Jadi kira-kira terapan geometrinya seperti itu. Jadi kalau saya lihatkan contohnya seperti ini. Jadi vektor X yang komponennya 1 dengan 2 nih, ini berarti kan di ruang dimensi 2 nih. Maka ini adalah vektor X dari matriks A ini. Kenapa? Karena kalau A ini kita kalikan dengan X, ini perkalian vektor vektor X dengan matriks A, kan 3 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali 2 nih. Jadi 0, 3 ya. Kemudian 8 kali 1 ditambah min 1 kali 2. Jadi 8 dikurangi 2, 6. Nah, kita lihat hasil perkalian matriks A dengan vektor X itu ternyata adalah vektor yang komponennya 36. Dan ini adalah 3 kali vektor X semula. Gitu. Jadi ini 3 ini adalah nilai eigennya, 1, 2 ini adalah vektor X ini. Jadi ini yang menjadi perpanjangan vektor semula. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Lalu bagaimana cara mencari nilai eigen dan vektor eigen itu apabila diketahui matriks A, gitu ya. Jadi pertama harus dicari dulu nilai eigennya. Lalu dari nilai-nilai eigen itu kita bisa mendapatkan vektor-vektor eigen yang sesuai, gitu ya. Nah caranya bagaimana? Yang pertama kita harus tulis kembali relasi antara matriks dengan vektor eigen tadi. Relasinya kan bahwa matriks A kalau dikalikan dengan vektor X itu hasilnya sama dengan sekian kali, dalam hal ini kita pakai simbol lambda kali X gitu ya. Nah, karena di sini ada matriks A, maka supaya kita bisa melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, ruas kanan yang tadinya isinya hanya vektor dan pengali lambda, itu kita kalikan dengan matriks identitas. Matriks identitas itu kan kalau angka dia kan perannya seperti angka 1 ya. Jadi kalau kita punya matriks nih dikalikan dengan identitas atau tidak akan mengubah nilainya gitu ya, apalagi mengurangi. Jadi nilainya tetap karena seperti dikalikan 1. Jadi ini kita yang ruas kanan atau ruas ya kalau ini arahnya berbalik gitu. Pokoknya yang sisi yang tidak ada matriksnya kita kalikan dengan matriks identitas. Nah, ini akan menjadi setara. Ini ada matriks, di sini juga ada matriks. Sehingga bisa kita jadikan satu ruas. Boleh ini yang dipindah ke kiri sehingga AX min lambda IX atau yang AX yang dipindah ke kanan. Sama aja. Lambda I dikurangi AX gitu ya. Jadi dalam hal ini dijadikan satu ruas. Maka ruas yang satunya kan 0. Nah, kemudian setelah ini kita pindah jadi satu ruas dengan lambda I, berarti kan masing-masing punya faktor X nih. Jadi vektor X-nya kita keluarkan. Jadi sekarang kita punya lambda I min A. Ini adalah pengurangan dua buah matriks, lalu kali X. Nah, X-nya ini vektor, sama dengan 0. Nah, kemudian karena vektor X tidak boleh 0, kan tadi di depan sudah disampaikan bahwa vektor eigennya itu adalah vektor tak 0. Ya, jadi vektor X-nya itu nggak boleh 0. Jadi karena dia nggak boleh 0, padahal eh, ini kalau dikalikan, dua suku ini kalau dikalikan harus jadi 0, maka yang harus dinolkan sisi yang satunya, yaitu yang lambda I min A. Jadi ini harus 0. Nah, karena ini matriks, supaya ini 0, maka ini kita cari determinannya. Jadi determinan dari lambda I min A itu harus sama dengan 0. Gitu. Nah, persamaan ini yang disebut dengan persamaan karakteristik dari matriks A. Sudah, nanti kalau ini dicari dengan menggunakan rumus determinan yang sudah kita pelajari, boleh pakai Sarus, boleh pakai Laplace,
boleh pakai dibuat matrik segitiga gitu ya, apapun, nanti akan ketemu nilai lambda ini. Udah begitu aja. Ya, kita coba ya. Nah, sekarang misalnya kita akan mencari nilai-nilai eigen dari matrik A ini. Oke, pertama kita cari, kita tuliskan persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya itu adalah determinan dari lambda I min A gitu ya. Ini kan harus sama dengan 0. Nah, jadi eh, sekarang kita lambda I itu berarti matrik identitas yang sudah dikalikan lambda. Jadi ini karena hanya ukuran 2 kali 2, berarti matrik identitas di sini juga ukuran 2 kali 2. Sekarang kita tuliskan matrik identitasnya dulu, 2 kali 2. Kemudian nanti dikurangi matrik A gitu ya. Ini juga matrik 2 kali 2. Nah, lambda I itu berarti matrik identitas yang dikalikan lambda. Berarti setiap setiap elemen matrik I di situ atau matrik identitas itu kita kalikan lambda. Berarti di sini kan kalau matrik identitas kan 1001 ya. Jadi 1 kali lambda, lambda, di sini 0, kalikan lambda berarti tetap 0. Di sini 0 lagi. Nah, di sini kan harusnya 1 kalau identitas. Ini kita kalikan lambda jadi lambda. Ini matrik A. Jadi 3, 2, min 1, 0. Nah, ini harus sama dengan 0. Jadi sekarang kita hitung lagi, lanjutkan, kita sederhanakan ini. Nah, ini kita jadikan 1 ya. Kita jadikan 1 aja. Lambda min 3. Berarti di sini lambda, sorry. Lambda min 3. Lalu di sini itu adalah 0 dikurangi 2. Jadi ini min 2. Kemudian yang ini 0 min 1. Jadi ini plus 1. Kemudian yang ini lambda min 0. Jadi ini juga lambda. Nah, determinan dari matrik ini sama dengan 0. Jadi sekarang kita tinggal mencari determinannya. Caranya bebas. Boleh pakai sarus. Sembarang. Jadi ini yang gampang saya pakai sarus aja ya. Sekarang kita hitung. Metode sarus berarti ini lambda min 3 kali lambda gitu kan. Lambda min 3 kali lambda. Jadi yang ini kali sini. Lalu dikurangi arah sebaliknya. Min 2 kali 1. Min 2. Gitu ya. Ini sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya. Nah, lambda kali lambda berarti lambda kuadrat. Ya, oke. Ini lambda kuadrat. Lalu min 3 kali lambda. Jadi min 3 lambda. Kemudian ini min jadi plus 2. Gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini kan kemudian kita boleh faktorkan atau kita gunakan rumus ABC bebas. Yang jelas adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nilai lambda itu. Ini kalau kita lihat angka 2, 2 itu kan faktornya 2 sama 1 ya. Dan kayaknya kalau dijumlahkan bisa jadi 3 nih. Jadi ini
kita faktorkan. Ini ya, lambdanya dipecah, aduh, dipecah di sini satu, di sini satu, di sini satu. Lalu dua itu faktornya satu dan dua, tapi karena di sini min, berarti ini min satu, min dua, sama dengan nol. Nah, jadi kita punya lambda sama dengan satu dan dua. Eh, tuh. Jadi solusinya ini. Nilai-nilai lambda dari matrik itu adalah, jadi nilai-nilai eigen dari matrik A tersebut adalah ini. Ya, gitu. Mudah ya? Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Oke, saya coba contoh ini. Sekarang kalau matriknya 3 kali 3. Kalau matriknya 3 kali 3 sama, caranya sama. Jadi kita cari persamaan karakteristiknya. Ini saya pakai ini dulu. Nah, copy ya, karena hampir sama. Jadi ini sama. Cuma ini sekarang matriknya ukuran 3 kali 3. Jadi ini saya ganti. Ini juga sama. 3 kali 3. Kemudian, nah di sini berarti matrik identitas dikali lambda. Berarti ini lambda. Sini elemen di diagonal utamanya lambda ya. Lainnya 0. Ini 0, 0, 0. Lalu di sini matrik A di atas 4, min 2, min 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Gitu ya. Kemudian udah kita copy aja. Kita sederhanakan. Berarti yang sini lambda min 4 gitu ya. Ini lambda min 4. Lalu di sini baris 1 kolom 2 0 min 0 0. Baris 1 kolom 3 0 min 1. Ini berarti min 1. Yang sini 0 min min 2 jadi plus 2. Tengah lambda lagi min 1. Kemudian di sini baris 2 kolom 3 berarti 0 min 0. Ini 0. Baris 3 kolom 1 0 min min 2 jadi plus 2. Baris 3 kolom 2 0 min 0 0 lagi. Baris 3 kolom 3 lambda min 1. Nah, sudah tinggal kita hitung determinannya. Saya masih pakai sarus aja. Nih, berarti lambda min 4 kali lambda min 1 kali lambda min 1. Gitu ya. Jadi ini lambda min 4. Kok matrik? Enggak matrik, maaf. Lambda min 4 kali lambda min 1 kali lambda min 1 lagi. Gitu ya. Ini diagonal utama, perkalian diagonal utama. Jadi ini kali ini kali ini. Gitu ya. Lalu dikurangi, sebetulnya masih ditambah ini ya, 0 kali 0 kali 2, kan 0, jadi nggak ngaruh. Lalu satu lagi, 2 kali 0 kali min 1, jadi tetap 0.
Jadi ini plus 0, jadi tidak saya tulis. Kemudian dikurangi arah sebaliknya. Dikurangi ini. Min 1 kali lambda min 1 kali 2. Jadi min 1 kali 2 min 2 kali ini. Jadi ini dikurangi 2 kali lambda min 1. Kemudian dikurangi lagi ini. 0 kali 0 kali lambda min 4. 0 ya. Lalu kurangi lagi 0 kali 2 kali lambda min 1 juga 0. Jadi yang bukan 0 ya hanya ini. Udah ini di nolkan. Sekarang tinggal disederhanakan. Nah, sampai di sini kalian jangan mengalihkan ini dulu. Dilihat dulu apakah ada faktor yang sama gitu. Jadi ini kalau di apa namanya? Dilihat di kan dua suku nih. Suku yang pertama itu lambda min 4 kali lambda min 1 kali lambda min 1. Lalu suku yang satunya adalah 2 kali lambda min 1. Antara suku pertama dengan suku kedua itu ada faktor yang sama yaitu lambda min 1. Jadi lambda min 1-nya kita keluarkan sini. Kemudian kita kalikan kita buat kurung gitu. Ini. Nah, ini kan lambda min 1-nya keluar 1. Berarti suku yang pertama tinggal dikalikan lambda min 4 kali 1. Gitu ya. Yang ini karena min 1-nya sudah keluar 1, jadi masih harus dikalikan lambda min 4 dengan lambda min 1. Sedangkan suku kedua, lambda min 1-nya sudah keluar. Jadi hanya tinggal dikalikan 2. Min 2. Gitu ya, jadi ini tetap min. Izin Bu Asif, maaf. Silakan. Bu, itu untuk yang 2 itu Mm-mm. harusnya min 2 bukan ya Bu? Ini ya? Iya, Oh iya, iya benar-benar. Ini gini min ya? Iya betul, iya Bu. dikurangi arah sebalik. Iya, terima kasih. Oke, berarti ini plus 2. Ini ya, karena ini kan plus min 1-nya udah, lambda min 1-nya udah keluar ya. Oke, terima kasih koreksinya. Iya, harusnya min 2. Ini yang kita keluarkan nih. Ya, lambda min 1-nya kita keluarkan. Berarti yang satu suku masih kurang ini, yang satunya kurang plus 2. Oke, benar ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita kerjakan dulu yang berada di dalam kurung kotak. Ini saya hapus dulu. Berarti ini lambda kuadrat. Karena lambda kali lambda ya. Ini lambda kuadrat. Lambda kuadrat. Lalu ini min 4 ditambah min 1 jadi min 5 lambda. Kemudian ini min 4 kali min 1 jadi plus 4 tambah 2. Jadi plus 6. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita coba faktorkan yang ini. Kayaknya bisa ya karena faktornya 6 itu 3 dan 2. Iya, ini bisa nih. Jadi ini kita faktorkan menjadi lambda min 2. Karena di sini min 5 ya. Dengan min 3. Ya. Oke, nah jadi kita punya lambda sama dengan 1. Kemudian lambda sama dengan 2. Dan lambda sama dengan 3. Udah. Jadi nilai eigen dari matriks A ini adalah 1, 2, dan 3. Baik. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya tidak sulit sih eh, apa namanya karena menghitung determinannya kalian boleh pakai cara apapun gitu ya. Cuma kadang-kadang tuh kalau ini dikalikan dulu kan ini ada 3 suku dikalikan jadinya agak lebih panjang aja gitu. Jadi apa namanya dicermati dulu kalau ada faktor mending difaktorkan dulu karena toh nanti mau dipecah juga gitu ya.
Oke, baik. Itu cara mencari nilai eigen. Nah, setelah nilai eigen ini ketemu, langkah berikutnya adalah mencari vektornya. Jadi, untuk setiap nilai eigen itu punya satu vektor eigen. Tuh, jadi caranya setiap nilai eigen kita cari vektornya. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk di sini saya lanjutkan bagaimana cara mencari vektor eigennya. Nah, ini untuk yang contoh soal satu. Contoh soal satu kan diketahui dua, dua nilai eigen ini kan. Untuk matrik A ini ya. Jadi sekarang diuji satu-satu. Nah, satu-satu. Jadi ini untuk lambda sama dengan satu. Nah, kita masukkan ke persamaan karakteristik. Tapi, persamaan nggak pakai determinan tapi. Jadi persamaan yang ini. Kita panggil lagi. AX sama dengan, yang ini. Yang lambda X, lambda I, min A, X. Gitu ya. Sama dengan 0. Jadi yang ini nih. Nah, ini. Kalau ini ya. Tapi nggak pakai determinannya gitu. Karena rumusnya kan sebetulnya ada, apa namanya, ada X-nya di sini kan. Bentar, saya tunjukkan sebentar. Nah, ini. Jadi kita tulis kembali ini ya, tapi tanpa determinan. Oke, saya ke sini. Nah, kemudian ini diganti dengan matrik. Lambda I tadi kan kita sudah, saya boleh kopikan dari sini. Lambda I itu kan ini ya. Nah, ini kan. Ini kita kurung dulu. Jadi begini. Lalu dikalikan vektor X-nya sama dengan 0. Nah, ini vektor X itu kita kasih variabelnya ini X1, ini X2 gitu ya. Ini 0, ini 0. Nah, kemudian ini diselesaikan dulu. Lambda min 3, kita tulis di sini ya, min 3. Lalu yang 0 min 2, ini jadi ini 0 min 2. Lalu yang ini 0 min min 1, jadi ini plus 1. Kemudian ini lambda min 0, jadi ini lambda. Oke, ini kita hapus. Nah, ini ya. Ini kita ganti kurungnya kota aja. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan lambda sama dengan 1 ke dalam matriknya.
Kan berarti 1 min 3, lalu ini 1. Berarti sekarang ini menjadi min 2. Udah, gitu kan? Nah, sehingga diperoleh persamaan. Persamaan pertama, ini berarti min 2x1 ya, ditambah min 2 kali x2. Jadi min 2 x2 sama dengan 0. Kan? Yang persamaan kedua juga sama. 1 kali x1 berarti x1 ditambah 1 kali x2. Ini ya, sama dengan 0. Sebetulnya kita bisa caranya sih sembarang, misalnya pakai substitusi, eh, eliminasi substitusi juga boleh. Cuma karena ruang skananya 0, jadi itu akan percuma gitu. Iya kan? Karena pada akhirnya nanti kita hanya akan mencari X1 dan X2-nya itu adalah hubungan antara X1 X2 gitu. Nah, sekarang apalagi kalau kita lihat nih, persamaan I1 dan I2 itu sebanding. Jadi coba perhatikan kalau persamaan kedua ini kita kalikan min 2, kan ini berarti menjadi min 2x1 min 2x2, sama kayak persamaan pertama. Demikian juga kalau persamaan yang pertama ini kita bagi dengan x2. Kan jadi, dengan kita bagi dengan min 2. Kan jadinya x1 plus x2. Gitu kan ya? Jadi persamaan 1 dan 2 ini sebanding. Jadi kita boleh gunakan salah satu sehingga diperoleh bahwa x1 dan x2 itu kan sama dengan 0. Maka ini kalau kita pindah ke kanan kan boleh ya. Kita pindah ke kanan kan jadi min. Jadi hubungannya begini. Bahwa x1 itu sama dengan min x2. Atau x2 itu sama dengan min x1. Sama. Mau dibolak-balik sama. Artinya misalnya nih, kita punya x1-nya 5, maka x2-nya min 5. Kita punya x1-nya min 3, maka x2-nya 3. Gitu. Jadi ada banyak dong, Bu. Iya, betul. Jadi ini ada banyak vektor yang bisa diwakili. Tapi vektor bakunya itu sama. Gitu. Jadi nah kita mencari vektor bakunya atau vektor eigennya itu. Jadi sekarang kita ambil nilai sembarang. Misalnya ambil x1 sama dengan T. Atau S. Atau K. Sembarang boleh. Ini hanya untuk perumpamaan aja ya. Maka x2-nya berapa? X2 sama dengan min T. Itu kan? Karena relasinya bahwa X1 dan X2 itu adalah lawan gitu. Jadi sekarang maka, vektor eigen atau vektor X-nya gitu ya sama dengan, kita boleh tuliskan begini. Vektor X sama dengan ini T, ini min T gitu. Atau T-nya kan boleh kita keluarkan. Nah, vektor eigennya ini. T-nya T-nya itu kan sebenarnya kelepatan ya. Dia bisa menjadi angka berapapun. Tapi yang menjadi vektor eigennya itu ini. 1 min 1. Tuh, jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan
1 bagi matriks A atau yang sesuai dengan matriks A adalah ini. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, saya lanjutkan dulu. Sekarang untuk lambda sama dengan 2. Lambda sama dengan 2 caranya sama. Jadi ini saya copy samaan ini. Mulai dari persamaan karakteristiknya ini ya. Lambda 0, lambda ini masih sama. Tapi sekarang kita masukkan lambda sama dengan 2 ke dalam matriks. Jadi ini 2 min 3. Kemudian min 2, terus ini 1, ini 2. Ya sama kayak ini, cuman lambdanya diganti 2. Sehingga diperoleh persamaan. Nah, oh sorry. Kasih satu lagi ya. Kita sederhanakan. Ini menjadi min 1, ini 2 gitu ya. Sehingga diperoleh persamaannya. Samaannya hampir sama, cuma min 1 kali X1, berarti ini min 1, ditambah min 2 kali X2, oke, sama dengan 0. Persamaan kedua, 1 kali X1, ditambah 2 kali X2. Tuh, ya, saya ratakan. Nah, ini kan sebanding lagi ya. Kalau persamaan 1 kita kalikan min 1 kan jadinya persamaan 2. Demikian juga kalau persamaan 2 kita kalikan min 1 jadinya persamaan pertama. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 itu sebanding lagi. Sehingga diperoleh, kita ambil salah satu, boleh ambil yang, karena sebanding maka persamaan 1 dan 2 boleh diambil yang manapun untuk memperlihatkan hubungan antara X1 dan X2. Jadi ini luas. Ini yang saya pindah, kita pindah ke kanan. Karena dipindah berarti di sini min. Gitu ya. Jadi X1 sama dengan min 2X2. Terus kayak tadi kita ambil T X1 sama dengan T. Ini ambil T. Maka X2-nya sama dengan, sorry. Kita ngambilnya yang gampang ya, yang X2. Supaya tidak pecahan. Karena kalau yang diambil X1-nya T, maka nanti X2-nya min setengah. Gitu kan. Jadi ini X2-nya yang kita ambil T, maka X1 sama dengan min 2T. Gitu ya. Jadi ini diganti T X2-nya. Nah, udah. Jadi sekarang matriknya, nah, oke. Vektor X-nya, X1-nya min 2T, kemudian X2-nya T. Kalau T-nya dikeluarkan, berarti ini min 2, ini plus 1. Udah, jadi vektor eigen untuk matriks A
untuk lambda sama dengan 2 adalah ini min 2, ini 1. Itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Aman ya? Oke, ya. Jadi itu cara untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, saya kira itu materi hari ini. Minggu depan kita sudah masuk ke transformasi linear. Nanti materi ini akan muncul lagi. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, berarti materi hari ini saya cukupkan dulu. Eh, nanti videonya saya upload dan tugas ya. Jadi nanti saya berikan tugas juga tentang materi hari ini. Begitu? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Jadi saya akhiri dulu. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan ya. Musimnya sedang tidak baik-baik saja. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami.